Di tahun 2025 masih ada SUV yang speknya nggak kaleng-kaleng, tapi harganya bersaing banget nih dari kompetitor ya. Ada, ini salah satunya, Chery Tiggo Cross. Chery Tiggo Cross hadir di pasar otomotif Indonesia sebagai SUV compact yang muat untuk 5 orang. Mobil ini sebenarnya adalah suksesor dari Chery Tiggo 5X. Secara visual, memang Tiggo Cross lebih menarik dibanding pendahulunya Tiggo 5X. Namun, jika dilihat dari samping, kelihatan siluetnya masih mirip sama Tiggo 5X ya. Lampu depan terinspirasi dari Tiger Claw, dan lampu belakangnya terinspirasi dari Tiger Stripes. Semuanya sudah LED. Wah, ini untuk interiornya sih premium banget ya rasanya ya. Apalagi material-material yang digunakan, kayak contohnya di sini soft touch, terus di sini kayak apa ya, ini aksen-aksen besi-besi gitu, terus di bawahnya soft touch lagi. Dan yang bikin mencolok di bagian depan sini adalah layar head unitnya itu gabung dengan speedometernya. Jadi kelihatan panjang dan gede gitu kan ya. Untuk setirnya, dia adalah setir yang sama yang digunakan di Omoda 5 ya. Tapi untuk konsol tengahnya, ini sama persis dengan yang Tiggo 5X. Joknya juga berbeda dengan yang Chery Tiggo 5X. Kalau di sini modelnya bucket seat, sedangkan kalau di Tiggo 5X dia modelnya masih biasa gitu. Terus di tengahnya malah kayaknya lebih empuk deh dibandingkan jok yang ini. Cuman dapet sunroof sih kalian kalau kalian beli Chery Tiggo Cross ini. Sedangkan untuk layar head unitnya, ini dia berbeda, UI yang baru dari yang Tiggo 5X kemarin ya. Nah, ini lebih mirip ke arah Chery Omoda 5. Ini di settingsnya ada beberapa pengaturan, ini ada vehicle settings untuk media. Udah terkoneksi juga dengan Android Auto ataupun Apple CarPlay secara wireless. Ini kita buka vehicle settings, di bagian driver assistance-nya, ini kalian bisa ngatur ADAS-nya. Udah lengkap juga ya. Di sini juga bisa ngatur lighting, buat ambient light juga bisa ngatur. Dan ini ada yang aneh nih, karena masih nyambung sama Omoda 5 kali ya. Di sini kan nggak ada drive mode, cuman ini ambient light-nya bisa di link to drive mode. Di speedometernya, informasi-informasi yang diberikan sebenarnya cukup lengkap ya. Terus berwarna juga, udah digital, full digital. Di sini ada berapa RPM-nya, terus ini ada kecepatan kalian, ada keterangan bensinnya juga. Terus kalau kita next, ini ada catatan-catatan trip A. Dan ini ada catatan servisnya kalau mau kalian reset ya. Dan di mobil ini juga ada selain tip A, tip B ya, ini ada live fuel consumption-nya, terus ini ada tire pressure monitoring. Pengaturan setirnya udah tilt dan teleskopik ya, jadi dua-duanya sudah lengkap di sini. Lalu di bagian kiri setir itu adalah pengaturan untuk adaptive cruise control-nya, sedangkan di bagian kanannya ini untuk ngatur media. Dan yang terakhir untuk joknya ini kerasa lebih sporty dibandingkan Tiggo 5X ya, karena dia modelnya juga bucket seat. Untuk driver ini bisa dinaik turunin ya. Di front passenger dia nggak bisa, cuman semua pengaturannya masih manual. Beralih ke bagian belakang, yang pertama kali aku notice adalah duduknya rendah. Jadi karena posisi pintunya ini agak tinggi dan jok depannya kerasa agak tinggi banget nih. Jadi kita duduknya kerasa agak ke dalam gitu. Jadi rendah banget lah kerasanya. Nah, posisi duduk paling enaknya menurut aku adalah selonjor. Jadi agak maju sedikit posisi duduknya, kakinya selonjor. Tapi kalau selonjor minusnya kalian agak nanggung di bagian kaki. Nah, biar nggak nanggung kakinya, solusinya adalah kalian duduknya tegak. Cuman kalau duduknya begini, lama-lama agak pegel karena ya terlalu tegak itu. Sebagai pelengkap, kalian di belakang ini ada armrestnya, 2 cup holder, terus juga udah ada AC-nya ya. Tapi kurangnya adalah di sini nggak ada USB-nya. Jadi di belakang kosong guys, cuman ada kalau kalian mau ngecas nih berlima di mobil misalkan ya, cuman bisa ngecas di bagian konsol tengahnya ini. Cuman ada satu USB-A, satu USB-C. Nah, kita sekarang lihat ke bagasinya. Ini belum power tailgate ya, jadi harus diangkat. Bagasinya, sekarang kita lumayan nih bawa barangnya, ada 2 helm, 2 jaket, 1 tas ya.
Terus kalau kalian kurang mau bawa bawaan, tinggal diturunin aja nih jok di row keduanya, dapat lampu juga di sini kan. Nah, kemarin kebetulan mobil ini kan juga udah dipakai buat mudik ya sama teman kita. Jadi ini kondisinya seperti ini, bawa 2 koper, terus sisanya dikasih tas, ada box juga. Jadi lumayan memadai ya kalau dipakai mobil ini buat mudik. Dan kita nggak kaleng-kaleng nih guys, cobain mobil ini dari Jakarta, Palembang, balik lagi ke Jakarta itu sejauh 1185-an kilometer. Jauh banget kan, pas banget momennya pas lebaran. Kita langsung review mobil ini. Nah, jadi rasa berkendaranya memang asik sih. Cocok untuk lebih pas untuk daerah perkotaan sebenarnya. Cuman nggak menutup kemungkinan kalau kalian jalan-jalan jauh kayak gitu. Di depan apalagi rasanya nyaman, apalagi kerasa luas sih, lapang di bagian depannya. Cuman kalau untuk penumpang yang duduk di bagian belakang, karena ini kan 5-seater ya, rasanya agak keras di bagian suspensinya. Terus juga duduknya itu kurang ergonomis. Cuman kalau untuk bagian depannya sih udah enak banget sih guys. Apalagi didukung juga dengan ADAS-nya dia ya, ada 15 ADAS totalnya. Untuk yang tipe premium, ya kalau yang comfort itu kalian belum dapat ADAS-nya. Bahkan guys, untuk ke depan kabinnya juga mobil ini terbilang cukup bagus ya. Paling kita cuman dengar dari dalam ini ya mesin-mesinnya doang. Atau kalau mungkin kalian yang suka ngebut ya pasti agak kedengaran suara mesinnya. Cuman kalau kalian lagi jalan santai ya paling di 40-60 kilometeran itu minim banget kita kedengaran suara dari luar. Emang suara mesinnya gerung banget ya. Dan mobil ini juga tenaganya so-so sih. Dan settingan mesinnya ini juga bukan buat mobil yang dipakai untuk ngebut-ngebutan gitu ya. Ya dipakai pasan buat harian aja gitu tenaganya. Dan untuk BBM-nya itu terhitung irit juga loh. Jadi Jakarta Palembang Jakarta itu kita dapetin konsumsinya 12,5 km per liter. Sedangkan kalau kita coba di perkotaan di Jakarta ini ya, itu situasinya pas lagi orang-orang mudik kita dapat di 15,1 km per liter. Jadi waktu kita cobain ke Palembang itu, situasinya agak-agak macet di beberapa titik dan kondisinya di dalam mobil ini ada 3 orang dan sisanya itu barang. Kita isi dengan bahan bakar RON 92. Visibilitasnya di mobil ini sih overall aman ya. Kita emang duduknya, posisi duduknya di sini commanding agak tinggi gitu. Kita bisa ngelihat overall di depan tuh seperti apa. Bahkan kap mesinnya sampai ujung juga aku masih ngelihat loh dengan tinggi aku 165. Ke belakang walaupun ada headrest 3 tinggi-tinggi gitu, cuman masih aman. Spion juga besarnya tuh pas. Tapi ada catatan nih, jadi di bagian handlingnya ketika kita lagi putar balik gitu ya, bukan pas belok ya, ketika pas putar balik, handlingnya, setirnya lebih tepatnya itu dia langsung nge-counter ke tengah dengan cepat gitu. Jadi kita udah cobain mode yang comfort untuk steeringnya, untuk mode yang satu lagi yang sport juga sama. Dua-duanya dia langsung nge-counter ke tengah dengan cepat rasanya gitu. Jadi mesti kita pegang baik-baik sih setirnya, biar nggak terlalu cepet balik ke tengahnya. So, Chery Tiggo Cross ini tampilannya sih emang sporty ya, cuman kayaknya mobil ini lebih pantas dipakai untuk keseharian kalian aja sih. Walaupun gak menutup kemungkinan juga mobil ini masih bisa dipakai untuk perjalanan-perjalanan jauh gitu, kayak yang kita coba tadi, Jakarta Palembang Jakarta masih oke kan. Apalagi didukung juga dengan ground clearance-nya dia yang tinggi gitu ya. Mobil ini kayak masih cocok banget sih, cuman ya jenis-jenis perjalanan yang santai aja sih sama mobil ini mah. Dan untuk harganya pun bersaing banget dari kompetitor-kompetitor yang ada sekarang. Jadi untuk harga tertingginya dia aja yang premium itu masih yang termurah dari kompetitornya yang lain. Ya kan, yang premium ini harganya di 279,5 juta rupiah. Sedangkan yang comfort itu tanpa ADAS dan sunroof di harga 249 jutaan.
Sebagai pembanding, jadi yang terdekat harganya dengan mobil ini adalah Wuling Alphest. Dia harganya udah di 303 jutaan. Dan satu lagi ada Honda WRV di harga 300 jutaan juga. Untuk yang versi yang ada Honda Sensing-nya ya. Nah, gimana buat kalian mobil ini? Kira-kira dengan segala kebolehannya dia, dari modelnya, dapat banget kan tuh modernnya, dari eksterior ke interior, terus fitur-fitur canggihnya dia. Apakah mobil ini sudah sebanding dengan harganya, dan apakah menurut kalian mobil ini value for money? Silahkan komen di bawah, dan jangan lupa like video kita, share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Bye-bye!